Semangat pagi anak-anakku sekalian, salam bertemu kembali. Semoga kita tetap dalam keadaan semangat dan sehat. Minggu lalu kita sudah masuk pada tentang APBN. Bagaimana tujuan penyusunan APBN itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mekanisme penyusunan APBN dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Mekanisme penyusunan APBN dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Prinsip penyusunan APBN. Prinsip, apa itu prinsip? Prinsip berarti dasar bertindak. Prinsip penyusunan APBN ada dua. Itu berdasarkan aspek pendapatan dan berdasarkan aspek pengeluaran. Berdasarkan aspek pendapatan berarti berpatokan atau melihat pada pendapatan. Yang pertama, mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan pendapatan penyetoran. Mengintensifkan penerimaan, berarti kita buat penerimaan itu secara intensif. Intensif berarti kita berlakukan tetap, kita datangkan tetap penerimaan itu untuk mengisi APBN kita, kira-kira begitu maksudnya kalimat ini. Yang kedua, mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara seperti penggunaan barang-barang negara, sewa pelabuhan, dan sewa landasan pesawat. Mengintensifkan penagihan, jadi adanya tagihan-tagihan, apakah itu termasuklah itu pemungutan piutang negara. Ada barang-barang negara yang disita supaya dijadikan menjadi sumber pendapatan bagi anggaran. Yang ketiga, mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan denda yang dijanjikan. Jika ada sesuatu masalah yang mendatangkan ganti rugi, yang mendatangkan kerugian bagi negara, maka ganti rugi tadi harus dibayarkan dan harus masuk kepada APBN. Dan denda, jika ada juga denda, misalnya penerimaan bantuan, ada yang sampai dua porsi, dia terima dari BPJS, dia terima dari BSU juga misalnya dia terima saja. Ini berarti dia mendapat 2 kali. Maka ini mengakibatkan negara rugi. Maka kepada orang yang bersangkutan wajib dikenakan denda. Nah, denda ini masuklah ke APBN. Berdasarkan aspek pengeluaran, berarti kalau namanya pengeluaran, diusahakanlah pengeluaran itu sekecil mungkin. Kalau di sini aspek pendapatan, berarti diusahakanlah pendapatan itu sebanyak mungkin, dicari sumber-sumbernya supaya pendapatan banyak. Seperti Mami misalnya, tidak hanya dari gaji, tapi jual telur ayam, jual telur bebek, jual sayur dari ladang, jual cabai, jual bangun-bangun, jual sangge-sangge, jual lengkuas dan sebagainya. Kira-kira begitu maksudnya kalau aspek pendapatan. Tapi kalau aspek pengeluaran, berarti diusahakanlah supaya pengeluarannya sekecil mungkin. Jangan pula lebih besar pasak daripada tiang. Yang pertama, aspek hemat, tidak boros, efisien, dan berdaya guna, serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada. Nah, itulah dia. Jadi jangan dikeluarkan secara boros, tapi saat penting ya dikeluarkan. Saat ini, masa pandemi ini kita butuh bantuan. Maka Presiden kita Jokowi melihat kebutuhan kita, maka disalurkanlah beberapa jenis bantuan. Yang kedua, pengeluaran itu terarah dan terkendali, bukan tertandai ya, terkendali sesuai dengan anggaran dan program dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Pengeluaran itu terarah, jadi kalau dikeluarkan dana memang betul-betul terarah kepada siapa dana itu, kepada orang miskin. Artinya jangan disalurkan BLT tadi kepada orang yang mampu. Tapi benar-benarlah dana itu dikeluarkan untuk orang yang betul-betul membutuhkan. Kira-kira begitu dia. Itulah aspek pengeluaran. Jadi ingat, aspek pendapatan ada 3, aspek pengeluaran ada 2. Hati-hati, kemungkinan besar aspek ini akan keluar dalam ulangan. Ajas penyusunan APBN. Pertama, ajas kemandirian. Kata dasar mandiri. Mandiri berarti tanpa bantuan orang lain. Artinya pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara. Kalau masih bisa, tidak usah berutang ke luar negeri. Tapi pada saat ini pasti dana pinjaman kita dari luar negeri itu sangat banyak, bisa dibayangkan.
B. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Jadi lebih dihemat. Dihemat dengan catatan efisiensi dan produktivitas harus ditingkatkan. Tidak pula dihemat, tapi efisiensi dan produktivitas juga rendah. Jangan. Yang ketiga, penajaman prioritas. Kata dasar tajam. Prioritas itu berarti yang diutamakan. Berarti diutamakan kepada yang memang betul-betul menjadi kebutuhan utama. Artinya APBN harus mengutamakan pada pembiayaan yang lebih bermanfaat. Jadi jangan dikeluarkan dana tadi kalau dirasa kurang bermanfaat, kira-kira begitu. Cara penyusunan APBN ada 4 langkahnya. Diajukan dulu rencana atau usul, kemudian diminta persetujuan pemerintah lewat DPR, kemudian nanti dibahas di DPR dan disahkan. Diajukan usul, minta persetujuan, dibahas di DPR, kemudian kalau disetujui baru disahkan. Nah, ini menjadi catatan. Bila RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan tidak disetujui DPR, maka pemerintah wajib menggunakan APBN tahun yang lalu atau sebelumnya. Sekali lagi, bila RAPBN tahun yang bersangkutan, misalkan tahun 2021 tidak disetujui DPR, pemerintah menggunakan APBN tahun lalu, yaitu 2020. Itulah patokannya. Landasan hukum APBN ada 3. Pertama, Undang-Undang Dasar 45 pasal 23 ayat 1. Yang mengatakan APBN ditetapkan setiap tahun. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pengaruh APBN terhadap perekonomian. Apakah pengaruh APBN tadi? Apakah ada pengaruh dompet negara tadi terhadap perekonomian kita? Udah jelas lah, ya. Kalau uang di dompet saya banyak, maka kehidupan perekonomian saya akan lebih baik lagi. Kan bisa saya daya gunakan uang yang ada di dompet tadi. Dengan kerjasama perekonomian yang dibangun akan dapat meningkatkan produktivitas, sekaligus meningkatkan sumber daya manusia. Jika hasil produktivitas didorong oleh produksi yang tidak dikonsumsi, hal ini akan meningkatkan tabungan masyarakat. Dan hal ini akan menjadikan barang tersedia lebih banyak. Kalau barang tersedia lebih banyak, maka otomatis harganya akan lebih murah. Kalau harganya lebih murah, maka masyarakat akan lebih banyak lagi yang bisa menjangkaunya. Artinya lebih banyak bisa memilikinya. Karena harganya murah. Itulah pengaruh APBN tadi. Jika APBN tadi dibangun meningkatkan produktivitas dan juga sekaligus meningkatkan sumber daya manusianya, dan ini akan meningkatkan produktivitas yang dihasilkan, dan jika ini tidak dikonsumsi lebih banyak, artinya diirit, ini akan meningkatkan tabungan masyarakat. Sehingga barang yang tersedia bisa lebih banyak lagi. Itulah anakku tentang APBN. Nah, saat ini kita mau masuk pada APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sebenarnya hampir samanya intinya. Intinya hanya APBN itu di negara atau di pusat, APBD itu di daerah. Pengertiannya juga sama, hanya ditukar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini dia. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, nah kan? Yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, bukan DPR. Kalau DPR itu di pusat, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi isinya sama kan? Anggaran pendapatan dan belanja daerah. Isinya sama dengan APBN. Ada berisi pendapatan dan ada berisi belanja. Tetap 2. Fungsi APBD yang pertama, fungsi otorisasi. Ini mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Otorisasi sendiri berarti anggaran daerah itu, anggaran daerah yang sudah disusun, berdasarkan itulah dibuat pengeluaran dan pendapatan daerah itu. Jadi APBD yang sudah disusun, lewat itulah dijalankan pendapatan dan belanjanya. Itulah artinya fungsi otorisasi.
Fungsi perencanaan, kata dasar rencana, merencanakan, berarti menganggarkan. Mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dengan uang yang ada di APBD, lewat itulah direncanakan apa saja kegiatan yang mau dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Kata dasar, awas, mengawasi. Mengawasi berarti mengevaluasi. Mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi sudah direncanakan, dijalankan, terus diawasi. Apakah yang sudah direncanakan itu benar-benar sudah dijalankan dengan baik. Fungsi alokasi, alokasikanlah, tempatkanlah. Ini mengandung arti bahwa daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dengan memperhatikan alokasi anggaran tadi. Jadi jika dana APBD tadi dialokasikan, ini harus bisa mengurangi, satu, pengangguran, mengurangi pemborosan sumber daya, tetapi harus bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Distribusi artinya salurkan. Berarti disalurkan APBD tadi harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Salurkanlah APBD tadi dengan berpedoman pada keadilan. Orang yang mau dibantu, yang layak dibantu, itu adalah orang susah. Itu baru adil. Kemudian kepatutan, jika dia memang sama sekali tidak memperoleh pendapatan menetap lagi, katakanlah orang tua, orang jompo, ini tidak layak lagi dipaksakan untuk membayarkan pajaknya. Kira-kira begitu. Yang patutlah, yang layaklah, yang pantas. Dan sebaliknya, orang-orang kaya memiliki harta kekayaan besar, itu sudah selayaknya lah, sepatutnya lah, sepantasnya lah membayarkan pajak kepada negara, kepada daerah dalam jumlah yang sudah ditentukan. Itulah artinya kepatutan. Nah, untuk apa disusun APBD tadi? Nah, ini dia anakku tujuannya. APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Jadi APBD itu disusun itu sebagai pedoman untuk memperoleh pendapatan dan mengeluarkan dana dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintah daerah tersebut. Maka tujuan APBD itu adalah menghindari kesalahan. Janganlah terjadi kesalahan, salah masuk uangnya, menghindari pemborosan, dan menghindari penyelewengan yang merugikan. Walaupun dalam kenyataannya di lapangan, seringkali terjadi pemborosan, seringkali terjadi penyelewengan, tidak tepat sasaran. Maklumlah kita masih manusia biasa. Sumber penerimaan dan jenis belanja daerah, sumber penerimaan daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan PAD. PAD, pendapatan asli daerah. Misalnya di daerah itu banyak kebun, berarti pendapatan asli daerahnya adalah hasil dari kebun. Kemudian dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang dipisahkan. PAD yang bersumber dari pajak daerah, PAD tadi pendapatan asli daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah itu meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Jadi PAD lain-lain itu boleh saja dari mana saja pun tetap masuk ke pendapatan daerah. Dana perimbangan, bukan penimbangan anakku, dana perimbangan, salah ketik tadi Mami ini. Terutama terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, ingat ini tertutup ini ya, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Yang bersumber dari pajak terdiri atas PBB, pajak bumi dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Dan pajak penghasilan atau PPH. Ini hampir sama dengan ini sumber APBN. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Itulah dari sumber daya alam. Dana alokasi umum atau DAU ini dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana alokasi umum itu untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah. Timpang tahu artinya timpang? Timpang artinya tidak pas. Tidak pas berarti kira-kira dana yang ada 5 miliar, tapi yang dibutuhkan 10 miliar. Ini agak timpang. Jadi disesuaikanlah maksudnya. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Ada kegiatan khusus daerah itu, yang daerah lain tidak melaksanakannya. Kemudian lain-lain pendapatan, antara lain terdiri atas pendapatan hibah. Ingat kemarin sudah menjelaskan hibah itu berarti bancum. Bantuan cuma-cuma, dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat atau bantuan cuma-cuma. Tidak mengikat berarti tidak perlu dibayar, tidak perlu dibalas. Jenis-jenis belanja daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang dijadikan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi masing-masing pemerintah daerahnya. Nah, demikian anakku penjelasan lanjutan dari APBN dan APBD. Nah, di sini ada tugas kita 3 soal. Yang pertama, jelaskan prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan dan pengeluaran. Aspek pendapatan ada 4. Salah, aspek pendapatan ada 3, aspek pengeluaran ada 2. Yang kedua, jelaskan ajas penyusunan APBN. Kemudian yang ketiga, jelaskan fungsi APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Demikian anakku, diikuti video ini. Diikuti apa yang Mami katakan, karena tadi ada perbaikan di sana sini. Dan tadi di layar paling atas ada yang tertutup karena ini. Karena ada yang menyangkut di atas. Jadi supaya diikuti suara Mami, videonya diikuti, dicatat yang rapi, lengkap, serta tugasnya dikerjakan. Dan dikirim ke CR baru Google Sheet ya. Dalam bentuk PDF. Ingat, dalam bentuk PDF. Oke, satu lagi. Jangan lupa isi absen di CR. Yang tidak mengisi absen di CR, Mami anggap alpa. Oke? Tetap semangat. Jangan pernah meninggalkan tugas sekalipun. Karena sekali kau meninggalkan tugasmu, akan membuat dirimu terbebani. Kalau semakin banyak bebanmu, nanti lama-lama semakin malas. Ingat, perbaiki nilaimu waktu semester yang lalu dengan cara lebih semangat lagi mengikutinya, supaya setiap ada ulangan harian nanti, nilaimu tetap bagus. Oke? Kita jaga tetap diri kita, tetap di rumah, dan ingat tetap protokol kesehatan.